Harus kukerjakan tiga-tiganya. Sebagaimana seorang bayi perlu ASI, air susu ibu, saya baru lahir nih saya bilang. Mumpung lagi babak belur, mumpung lagi minus, aku perlu balik lagi ke 3 hal. Arafu minal haq. Jadi ada orang yang tidak tenang, ada orang yang tidak bahagia, ada orang yang dikasih Allah rezeki berlebih, lalu dicabut Allah keberkahan rezekinya. Maka kemarin saya pernah bilang kan, Allah kalau benci sama seseorang tuh dikasih harta juga. Jadi untuk nunjukkan aja sama kita semuanya, dunia ini memang tidak ada artinya di mata Allah. Dan dunia ini sifatnya netral. Dipegang orang soleh jadi kebaikan dia. Dipegang sama orang yang taat, dia jadi kemaslahatan. Tapi dipegang sama orang bejat, dipegang sama orang jahat, ya jadinya gitu-gitu aja. Saya pernah cerita, masih ingat cerita Adit yang rumah makan gratis. Dia cerita tentang seorang, waktu dia awal-awal buka rumah makan gratis, dia bilang di daerah Bogor, dia nengok ada orang pemulung suami istri bawa gerobak. Dipanggil, ini kan suami istri, bawa gerobak pemulung, itu kan udah fix ya, target marketnya dia gitu. Orang ini pasti perlu makan, karena dorong gerobak, narik gitu. Sama Adit ini dipanggil, Pak, sini, makan gratis. Karena agak jauh, jadi kan sambil bahasa pakai kode, makan gratis. Terus bapak itu cuma lama, masih boleh saya makan. Loh iya, saya panggil bapak dari tadi katanya. Ya Pak, maaf saya tadi ada ini. Sebelum saya makan saya mau ngasih sesuatu. Ngasih apa dia? Ngasih garam. Si pemulung ini suami istri ngasih garam. Lalu dia bilang, Pak, kata dia, bapak kan bikin rumah makan gratis, kata dia. Saya tahu benda ini pasti bapak perlukan. Saya tidak mau cuma makan gratis ya datang ke sini. Ini saya ngasih sesuatu mudah-mudahan bermanfaat untuk rumah makan gratis bapak. Kata Adit, terdiam dia. Saya pikir saya udah berjasa, ternyata ada orang yang punya mental begini. Itu cerita tuh bikin saya, ada orang-orang yang ditakdirkan Allah Bang Kakak, mungkin secara finansial tak berduit, tapi Masya Allah dia punya mentalnya mental kaya. Yuk kita balik lagi pelajaran lama sekali, entah berapa tahun yang lalu, dari 2014 saya sampaikan ini. Abang Kakak coba lihat langsung ya. 53 An-Najm ayat 43, 44, 45. Apa polanya? Wa annahu huwa adhaka wa abka, wa annahu huwa amata wa ahya, wa annahu khalaqaz zaujaini dzakara wal untha. Tertawa, menangis, mematikan, menghidupkan, laki-laki, perempuan. Berarti apa hubungannya antara dua kata ini, antara tertawa dan menangis, mematikan, menghidupkan, laki-laki dan perempuan? Hubungannya adalah lawan kata atau antonim. Kalau saya lanjutkan, siang, tinggi, rendah, hitam, putih. Jadi antum tahu polanya, sudah 3 kali Allah ulang ini. Jadi tertawa, menangis. Tapi abang kakak, ayah bunda, untuk ayat 48 Allah tidak pakai pola itu. Di ayat 48-nya Allah bilang wa annahu huwa aghna wa aqna. Allah memberikan pelajaran mahal. Saya pertama kali baca ini juga kaget gitu. Bukan aghna wa apa gitu. Harusnya kan kalau pakai ikut polanya, kekayaan dan kemiskinan. Di sini Allah bilang kekayaan dan kecukupan. Dulu 2014, berarti 10 tahun yang lalu, waktu saya nulis buku Mustahil Miskin itu diprotes sama orang-orang, dibilang sombong. Karena qadarullah memang yang nulis bukunya belum kaya gitu loh. Sebenarnya buku itu saya tulis tujuannya untuk motivasi diri saya dan mengulang-ulang keyakinan belief bahwasanya Allah Maha Kaya. Kan prinsipnya sederhana, kaifa akhafu minal fakri wa ana abdul ghani. Gimana saya takut dengan kemiskinan sedangkan saya adalah hamba dari yang Maha Kaya.
Allah tuh Ar-Rahman Ar-Rahim, betul. Allah tuh Ar-Razzaq. Allah juga Al-Ghani wa Mughni, kaya dan maha mengayakan. Tapi waktu itu saya doa, mumpung saya bilang masih minus, mumpung masih tak berduit, mumpung masih jauh, saya bilang sama Allah, ya Allah, aku pengen kaya raya. Ya kan banyak amalnya, banyak manfaatnya. Tapi aku tidak pengen bermaksiat sama engkau. Dulu aku udah pernah salto-salto kaya-kaya, cari duit dari jam 7 pagi sampai setengah 2 malam, tidak gak kaya-kaya gitu. Kalau kata orang Pontianak, kok tak kaya? Gila. Udah pernah saya di fase itu. Saya bilang, bisa tidak ya Allah, aku ini kaya, manfaatnya banyak, kontribusinya banyak, kolaborasi sinergi kebermanfaatannya banyak, tapi aku tidak mau ninggalkan engkau ya Allah. Tanpa bermaksiat. Itu doa dari tahun 2000 berapa? Sejak saya balik dari Malaysia 2012, itu kan udah tahu ya rasanya kerja dari jam 7 pagi sampai setengah 2 malam gitu. Jual Quran bisa dapat margin 15 ringgit untuk bertahan 2 hari 3 hari. Beli nasi lemak di bawah 1 ringgit setengah. Di sebelah sana ada yang 1 ringgit. Saya pilih yang 1 ringgit. Menghemat 50 sen tuh lumayan. Ngambil air di kampus. Jadi jangan kita kira langsung ujuk-ujuk datang begini. Nah, cerita-cerita ini saya ulang untuk mengingatkan saya juga supaya pandai bersyukur, supaya tidak kufur nikmat, supaya tahu bahwasanya nikmat yang Allah datangkan itu benar-benar dari Allah, bukan kerja kita. Saya udah pernah kerja keras Abang Kakak, udah pernah ngatur-ngatur skenario, udah pernah bikin-bikin setting, oh nanti kita setting begini, nanti setting begini. Tak ada yang jalan, semua babak belur. Waktu pertama-pertama saya balik ke masjid, maksudnya tuh dulu kan saya belum terlalu rajin ya. Jumatan tuh masih seminggu sekali gitulah. Cuma Jumatan itu aja ke masjidnya. Sisanya saya pikir ya udahlah, bolehlah di rumah enggak apa-apa gitu. Ternyata salah fatal Abang Kakak. Akhirnya pakai doa Allahumma paksain. Saya bilang aku ini udah tak berduit, gak ada kerja. Apalah yang jadi penghalang aku tidak ke masjid. Nah, saya dengar ceramah waktu itu. Bilangnya begini, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Salat dulu baru dapat kemenangan. Saya bilang, aku nih paham bahasa Arab, masa tak praktek? Maksakan diri untuk pergi ke masjid. Orang mulai komen tuh, kau nih ke masjid ya terus. Emang ada duit di masjid tuh? Alhamdulillah waktu itu telinga saya peka. Jadi tak kedengaran orang itu ngomong. Orang ngomong gitu tuh saya tak ada tersinggung, tak juga apa gitu. Saya sering bilang kan, kau berhak untuk menyampaikan sesuatu, aku pun berhak juga untuk tidak dengarkan. Sama-sama punya hak gitu nih. Kalau ada apa-apa yang Abang Kakak dengar dan itu tidak nambah bekal akhirat, tidak nambah semangat kita untuk dekat sama Allah, tidak nambah kita dekat sama ilmu, tidak nambah dekat kita sama masjid, tidak usah dengarkan. Ngapain mikirkan omongan orang yang dia ngomong tidak pakai mikir. Dia kan ngomong dulu, nyeplos dulu. Mana dia mikir habis itu? Kita kepikiran omongan dia kan. Ngapa kau ke masjid? Mana ada duit di masjid? Alhamdulillah waktu itu 2012 saya peka, tak dengar. Dan saya pun tahu juga, memang tak ada kecuali di kota amal. Abang Kakak balik lagi ke annahu huwa aghna wa aqna. Jadi yang saya pahami waktu itu, waktu saya bikin buku Musal Miskin, ternyata yang harus diberantas dari awal, yang harus dibuang itu bukan kemiskinannya, tapi mental miskin. Apa tuh mental miskin? Tak pernah ngerasa cukup. Inilah yang bikin kita nih sakit. Wa annahu wa aghna wa aqna, Abang Kakak. Jadi bukan hartanya yang dicabut, tapi rasa cukupnya. Akhirnya saya kasih dalil ayat ini. Kenapa mustahil miskin itu? Kenapa Allah menakdirkan kekayaan dan kecukupan? Ada yang paham bahasa Arab sini? Walan tardo angkal yahudu walan nasoro tuh ayat 120 ya. Al-Baqarah 120. Ada kata-kata lan. Apa artinya lan? Never. Tidak akan pernah. Boleh tidak saya bilang mustahil? Boleh? Oke. Kita sepakat ya. Apa bedanya la sama lan? La tidak. Kalau lan tidak akan pernah. Sampai kapanpun. Never. Mustahil. Ini tidak mungkin terjadi gitulah kira-kira. Betul lah? Ya? Oke ya. Udah catat ya? La dengan lan. Sekarang kita lompat. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata
wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabura. Ma makna lan tabura? Perniagaan yang tidak akan pernah, berarti untung terus, profit, margin. Lan kan, ngapain orang itu? Asi, baca Quran, Al-Quran. A, S-nya sholat, I-nya infak. Inilah ayat awal-awal saya mengenalkan Muslim Miskin tuh. Gara-gara ada ayat ini saya bilang, oh udah bismillah bungkus. Harus kukerjakan tiga-tiganya. Sebagaimana seorang bayi perlu ASI, air susu ibu, saya baru lahir nih saya bilang, mumpung lagi babak belur, mumpung lagi minus, aku perlu balik lagi ke 3 hal, Al-Quran, sholat, infak. Di sini diperintahkan sirron wa alaniyah. Sirron au alaniyah, pakai atau pakai dan? Pakai dan, berarti saya harus lakukan dua-duanya. Ada sedekah yang saya lakukan secara sembunyi-sembunyi, ada sedekah yang lakukan secara terang-terangan. Dan Allah sebutkan sembunyi-sembunyi dulu. Sirron. Nah waktu orang bilang, emang di masjid ada duitnya? Emang di masjid ada solusinya? Saya tidak bisa jawab juga. Bagaimana cara menjawab omongan orang-orang begitu, Abang Kakak? Cara menjawabnya adalah dengan cara tidak menjawabnya. Tarkul jawabi alal jahili jawabun. Tidak menjawab terhadap pertanyaan orang bodoh itu adalah jawabannya.